Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli tartin alfa marrah. Para pemirsa dan kawan murid SMP Kota Magelang yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana puasa hari ini? Tentu semangat bukan? Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kajian singkat yang bertemakan perbedaan adalah rahmat. Kawan murid SMP Kota Magelang tentunya sering mendengar istilah perbedaan adalah rahmat bukan? Sebenarnya apa sih makna perbedaan adalah rahmat ini? Mungkin jika kita melihat di era saat ini, belum banyak yang paham betul akan hakikat arti perbedaan adalah rahmat. Bisa kita lihat, interaksi di sosial media, interaksi di alam nyata, banyak sekali belum menunjukkan makna perbedaan adalah rahmat. Mari kita tengok di sosial media. Banyak sekali komentar-komentar yang kurang menyenangkan, manakala muncul di situ sebuah perbedaan. Sebenarnya perbedaan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dapat kita lihat bagaimana para sahabat memahami sebuah hadis tentang pelaksanaan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Di situ ada yang melaksanakan sholat sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang melaksanakan sholat setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Akan tetapi ketika Rasulullah menemui hal ini, Rasulullah tidak berpihak kepada siapapun juga. Mari kita ingat firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah dalam firman tersebut, kalau Allah menghendaki kita dijadikan umat satu saja, tentunya Allah akan berkehendak. Akan tetapi Allah ingin menguji di antara kita semua terhadap karunia-Nya, sehingga berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dijelaskan dalam ayat tersebut, Allah berkehendak adanya perbedaan ini. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Akan tetapi ada satu doa yang tidak Allah kabulkan. Doa apa itu dari Rasulullah? Doa yang Rasulullah panjatkan adalah ketika Rasulullah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat ini sebagai satu umat saja. Tidak ada perbedaan. Akan tetapi Allah berkehendak tidak, sebagaimana firman Allah. Dan perbedaan ini atau keragaman ini sebenarnya adalah sunnatullah. Allah jadikan perbedaan ini sebagai ujian, yang mana kita diminta oleh Allah untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau yang kita kenal dengan fastabiqul khairat. Para pemirsa, kawan murid yang dirahmati Allah, ada ungkapan al-ikhtilafu ummati rahmah. Ungkapan ini sebagaimana tema kita hari ini tentang perbedaan adalah rahmat. Ketika ada cara memahami yang berbeda, sebenarnya disitulah terdapat rahmat. Bukan dari guru-guru atau dari ustadz-ustadz kita yang berbeda, akan tetapi sebenarnya saat Allah memberikan perbedaan, di situ Allah memberikan alternatif mana yang sesuai dengan kondisi kita. Mari kita ambil contoh. Kita ingat ulama fikih, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik. Sebagaimana Imam Syafi'i memahami satu ayat yang berbeda dengan Imam Malik tentang batalnya wudhu seorang perempuan ketika menyentuh laki-laki. Di event-event tertentu tentunya kalau kita menggunakan satu dasar akan kesulitan. Misalkan pada event pelaksanaan ibadah haji.
Tidak mungkin kalau kemudian kita menggunakan satu pandangan atau satu pendapat Imam Syafi'i. Karena di dalam proses pelaksanaan ibadah haji, kita juga dapat menggunakan pendapat dari Imam Malik. Manakala ketika bersentuhan dengan laki-laki tanpa disengaja, tidak akan membatalkan wudhu. Dan sebenarnya masih banyak di antara kalangan kita yang justru saat ini berbeda dengan Al-Quran dan hadis dalam memahami perbedaan tersebut. Dari pendapat-pendapat mereka sangat jauh dari Al-Quran dan hadis. Dan disinilah sebenarnya para ulama menyikapi adanya perbedaan adalah rahmat, bukan disertai hawa nafsu atau untuk kepuasan duniawi. Kawan murid yang dirahmati Allah, sebagai generasi milenial, marilah kita berhati-hati ketika menyikapi akan hal tersebut. Jangan mudah untuk berkomentar yang kurang menyenangkan atau negatif. Ketika menyikapi tentang perbedaan, bersikaplah dengan tetap kerendahan hati. Sebenarnya kebenaran yang kita miliki atau yang kita lontarkan jangan pada hawa nafsu saja, akan tetapi atas keridhaan Allah, bukan hawa nafsu yang kita tuhankan. Jadilah kawan murid yang dapat menyebarkan kebaikan. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan tentang tema kita hari ini, tentang perbedaan adalah rahmat. Jadilah agen moderasi, jadilah agen kebaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.